Bayangkan sebuah dunia yang selalu terhubung, di mana hanya dalam sekejap kita bisa mengetahui segala hal yang terjadi di belahan dunia lain, berinteraksi dengan siapa saja, kapan saja, dan mengakses pengetahuan yang hampir tak terbatas. Dunia ini adalah dunia kita saat ini, era digital yang menawarkan kebebasan, kecepatan, dan keterhubungan tanpa batas. Namun di balik kemewahan informasi dan koneksi yang melimpah, kita juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Bagaimana caranya agar kita tidak tenggelam dalam kebisingan digital? Bagaimana cara kita menghindari jebakan media sosial yang membanding-bandingkan, komentar yang menghakimi, serta rasa takut yang menghantui kalau kita ketinggalan tren terbaru? Disinilah Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang sudah ada ribuan tahun lalu, menawarkan jawabannya. Filosofi yang dulu menjadi panduan hidup bagi para pemikir besar ini bisa membantu kita di tengah segala hiruk-pikuk digital. Bukan untuk menghindari teknologi, melainkan untuk menemukan cara yang lebih bijak dalam menghadapinya. Mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan Stoik bisa menjadi kompas bagi kita untuk menemukan ketenangan, kebebasan, dan makna yang lebih dalam di era yang semakin penuh tantangan ini. Jadi mengapa kita harus lebih bijaksana di era digital? Mari kita gali jawabannya, langkah demi langkah, dan temukan bagaimana filosofi Stoikisme bisa menjadi pemandu hidup yang relevan di zaman yang tak pernah hening ini. Bab 1, era digital dan banjir informasi. Mungkin kita merasa dengan sekali klik atau sentuhan, semua informasi ada di ujung jari. Namun, dalam kesederhanaan itu, tersimpan sebuah paradoks besar. Kita diberi akses yang luar biasa terhadap segala jenis pengetahuan, tapi di sisi lain, kita juga dibanjiri oleh arus informasi yang tidak pernah berhenti. Lalu, di mana letak keseimbangan? Mengapa kita tetap merasa gelisah meski informasi begitu mudah didapat? Apakah ini pertanda bahwa ada sesuatu yang hilang dalam cara kita menggunakan teknologi di era digital? Bayangkan kita adalah seseorang yang hidup di zaman Romawi, masa di mana Stoikisme berkembang. Filosofi Stoikisme mengajarkan ketenangan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Tetapi bagaimana filosofi kuno ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita yang serba cepat dan penuh dengan gangguan digital? Dalam bab ini, kita akan menyelami lebih dalam fenomena banjir informasi yang kita hadapi saat ini dan bagaimana Stoikisme menawarkan cara pandang yang berbeda, bahwa tidak semua informasi itu bermanfaat. Mengikuti arus berita terkini dan tren media sosial mungkin terasa penting, tapi apakah itu benar-benar memberikan kita nilai yang berharga? Bab 2, Stoikisme dan seni mengendalikan diri di tengah distraksi. Stoikisme adalah tentang menemukan ketenangan dalam kesibukan, ketetapan hati dalam keraguan. Di masa digital, kebijaksanaan ini menjadi semakin relevan. Dalam dunia di mana notifikasi dan pesan tidak henti-hentinya mengganggu fokus kita, kemampuan untuk mengendalikan diri adalah aset yang tak ternilai. Di sini, Stoikisme mengajarkan tentang dichotomy of control atau dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada pula yang tidak. Ini bukan sekadar teori kuno, tapi sebuah prinsip yang bisa membantu kita menghadapi distraksi di era digital ini. Pernahkah Anda merasa sulit untuk fokus pada pekerjaan hanya karena satu notifikasi? Atau mungkin Anda merasakan stres yang tiba-tiba karena melihat kehidupan ideal seseorang di media sosial? Stoikisme mengajak kita untuk menerima bahwa semua hal yang terjadi di luar diri kita, termasuk gangguan-gangguan digital ini, berada di luar kendali kita. Namun kita punya pilihan, mengendalikan respons kita. Pada akhirnya seni mengendalikan diri tidak hanya membantu kita bertahan di era digital, tetapi juga memungkinkan kita hidup lebih autentik, tidak terlalu terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan atau tampilkan di dunia maya. Filosofi ini menawarkan ketenangan yang mungkin selama ini kita cari. Bab 3, ilusi kebahagiaan dan perbandingan sosial di media sosial. Mari kita renungkan sejenak. Berapa sering kita menilai kebahagiaan kita dengan membandingkan diri dengan orang lain? Media sosial memungkinkan kita melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain dalam sekejap mata. Setiap kali kita menggulir layar, kita diperlihatkan potongan-potongan kehidupan yang tampak sempurna, penuh kebahagiaan dan sukses.
Tapi benarkah itu yang terjadi? Stoikisme dengan kepekaannya terhadap kebahagiaan sejati mengajak kita untuk menggali lebih dalam. Apakah benar bahwa semua kebahagiaan ini nyata? Disinilah prinsip stoikisme menjadi relevan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh diukur dari apa yang tampak di luar, tetapi dari ketenangan batin yang ada di dalam diri. Kebahagiaan yang sejati datang bukan dari harta, jabatan, atau bahkan pengakuan orang lain. Stoikisme menawarkan perspektif yang menyadarkan kita bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketidakbergantungan kita terhadap penilaian eksternal. Ketika kita memahami bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada pandangan orang lain, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan perbandingan sosial yang sering datang melalui media sosial. Dengan kata lain, alih-alih mencari kebahagiaan dari pengakuan orang lain, kita diajak untuk menilai diri sendiri berdasarkan nilai yang kita pegang, bukan standar kebahagiaan yang dibentuk oleh media sosial. Kita bisa bebas dari siklus perbandingan ini, meraih ketenangan yang lebih dalam. Bab 4. Teknologi sebagai alat, bukan tujuan. Teknologi adalah alat yang luar biasa. Ia memungkinkan kita terhubung, berinovasi, bahkan membuka peluang yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, ketika teknologi berubah menjadi tujuan, bukan sekadar alat, kita mulai terjebak dalam perangkap digital. Apakah kita masih mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah alat yang pada dasarnya bersifat netral. Mereka tidak memiliki nilai baik atau buruk. Kitalah yang menentukan bagaimana alat-alat ini berdampak pada hidup kita. Saat kita menjadi terobsesi pada hal-hal yang bersifat materi, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Era digital membawa banyak alat baru yang luar biasa. Tapi apakah kita masih menggunakannya sebagai alat? Mungkin saatnya kita mengambil langkah mundur dan mengingatkan diri sendiri. Teknologi harusnya membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna, bukan malah menyita seluruh perhatian kita hingga melupakan apa yang benar-benar penting. Dalam semangat stoikisme, teknologi adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, bukan sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Jika kita mengingat ini, kita akan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari. Bab 5. Menghadapi FOMO, Fear of Missing Out, dengan tenang. Apakah saya melewatkan sesuatu? Di era di mana informasi bergerak secepat kilat, kita sering dilanda rasa takut kehilangan sesuatu yang penting. Fenomena FOMO, Fear of Missing Out, menciptakan perasaan cemas bahwa kita mungkin melewatkan momen, berita, atau tren yang terjadi. Tapi bagaimana jika rasa takut ini sebenarnya merugikan kita lebih dari yang kita sadari? Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda. Menurut para stoik, kita tidak perlu berusaha mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Justru, kita harus memilih informasi yang membawa manfaat nyata dan meninggalkan sisanya. Prinsip ini bukan berarti kita menghindari dunia atau menutup diri dari perkembangan, tetapi mengingatkan kita untuk lebih selektif dalam memilih apa yang penting untuk kita ketahui. Alih-alih takut ketinggalan, stoikisme mengajarkan untuk menerima bahwa tidak semua informasi adalah kebutuhan. FOMO hanyalah ilusi, sebuah permainan yang didorong oleh dunia digital untuk membuat kita selalu terhubung. Dengan menerima bahwa kita tak bisa mengikuti semua hal, kita bisa melepaskan diri dari tekanan yang terus-menerus menghantui. Bab 7. Membangun mental tangguh di dunia yang selalu terhubung. Dunia digital memberikan kita konektivitas tak terbatas. Tapi di sisi lain, koneksi yang terus-menerus ini bisa menantang ketangguhan mental kita. Setiap hari kita dihadapkan pada informasi yang datang dari berbagai arah. Berita yang menakutkan, pendapat orang yang berseberangan, atau komentar negatif yang bisa mengganggu suasana hati. Bagaimana agar kita tidak tenggelam dalam semua itu? Stoikisme adalah tentang membangun mental yang tangguh, sebuah kekuatan batin yang tidak mudah terguncang oleh apa yang terjadi di luar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol peristiwa atau pendapat orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap hal-hal tersebut. Kita bisa memilih untuk mengabaikan komentar negatif atau berita yang meresahkan
jika itu tidak relevan dengan tujuan kita. Membangun ketangguhan mental di era digital berarti mengembangkan kebiasaan untuk memilah mana informasi yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Ini adalah bentuk kekuatan batin yang hanya bisa dicapai melalui latihan dan kesadaran penuh. Dalam hal ini, kita kembali pada konsep dikotomi kendali yang menjadi inti stoikisme. Memusatkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima yang lainnya sebagai bagian dari dunia yang tak bisa kita atur. Bab 7, melatih kebijaksanaan digital. Kita hidup di zaman di mana siapa saja bisa menjadi produsen informasi. Dengan media sosial, blog, dan platform digital lainnya, kita diberi kekuatan untuk menyampaikan pendapat, membentuk opini, dan berbagi cerita. Namun di tengah kebebasan ini muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan platform digital ini? Apakah kita menggunakan suara kita dengan penuh tanggung jawab? Stoikisme menawarkan konsep kebijaksanaan yang penting di sini. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tapi juga kapan dan bagaimana menyampaikan kebenaran itu. Kita diajak untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi, bertanya pada diri sendiri apakah ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain, atau hanya sekadar mengisi ruang kosong di dunia maya. Dalam era digital, kebijaksanaan berarti menghindari perdebatan yang sia-sia dan memilih untuk membagikan hal-hal yang membawa manfaat bagi orang lain. Jika kita menerapkan prinsip ini, kita bisa menjadi contoh positif yang bijak dalam berinteraksi di dunia maya, menginspirasi orang lain untuk menggunakan media digital dengan lebih bertanggung jawab. Bab 8, ketahanan diri menghadapi overload informasi. Setiap harinya kita dibombardir oleh informasi, berita, tren, update teman, hingga notifikasi yang tak pernah habis. Di tengah arus deras ini ada satu tantangan besar. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental? Stoikisme memberikan panduan sederhana tapi kuat, menyederhanakan hidup kita dan tidak mengejar semua informasi. Para stoik percaya bahwa terlalu banyak informasi justru bisa membingungkan dan mengacaukan pikiran. Mereka mengajak kita untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Filosofi ini bisa kita terapkan untuk menghadapi informasi yang terus berdatangan. Kita tak perlu mengikuti semua kabar terbaru, apalagi jika itu tidak berkaitan dengan tujuan hidup atau nilai-nilai yang kita pegang. Ketahanan diri di sini berarti kita mampu menolak godaan untuk selalu terhubung, memilih untuk menghabiskan waktu kita dengan bijak, dan menolak tekanan untuk selalu mengetahui segalanya. Dengan membatasi diri dari overload informasi, kita bisa mencapai ketenangan dan fokus yang lebih dalam. Bab 9, seni melepaskan dan hidup di masa kini. Kecenderungan hidup di era digital sering membuat kita terperangkap dalam masa lalu atau masa depan. Entah kita menyesali hal-hal yang pernah kita bagikan di media sosial atau mencemaskan apa yang akan datang, seringkali kita lupa untuk berada di sini, saat ini. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah momen saat ini. Filosofi stoik mengajarkan tentang pentingnya letting go, melepaskan hal-hal yang tidak lagi bisa kita ubah dan tidak mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Di era digital, ini bisa berarti melepaskan keterikatan kita pada validasi sosial, mengabaikan komentar yang tidak konstruktif, dan menghargai momen kecil dalam kehidupan nyata yang sering kita lupakan karena sibuk melihat layar. Dengan memahami seni melepaskan, kita belajar bahwa ketenangan datang ketika kita bisa menerima apa yang terjadi dan berhenti mengejar apa yang di luar jangkauan kita. Stoikisme membantu kita menjadi lebih sadar akan kehadiran kita, sehingga kita bisa menghargai hidup di masa kini dengan lebih penuh. Bab 10, menemukan makna di era digital. Terakhir, mungkin ini yang paling esensial. Apa makna hidup kita di tengah teknologi yang mengaburkan batas antara dunia nyata dan maya? Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari makna dalam segala hal yang kita lakukan. Makna ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di media sosial atau divalidasi orang lain. Makna adalah tentang seberapa selaras hidup kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Di era digital, tantangan kita adalah tidak kehilangan esensi dan tujuan. Jika kita bisa menemukan makna sejati dalam hidup, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh tren
atau berita yang berubah setiap saat. Filosofi Stoik mendorong kita untuk menjalani hidup yang bermakna, yang tidak hanya berfokus pada apa yang tampak di luar, tapi juga pada ketenangan batin dan kepuasan pribadi. Dengan menggali stoikisme di tengah era digital, kita diingatkan bahwa kebijaksanaan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk selalu memilih hidup yang selaras dengan nilai-nilai, bukan dengan tuntutan atau ekspektasi digital. Jika kita bisa membawa prinsip-prinsip stoikisme ini dalam kehidupan modern, kita akan menemukan ketenangan dan kebijaksanaan sejati, tak peduli seberapa cepat dunia di sekitar kita berubah. Bab 11. Berani memilih hening di tengah hiruk-pikuk digital. Di tengah dunia yang tak pernah berhenti berbicara, memilih hening bisa terasa seperti keputusan yang tidak biasa. Di era digital, kita terus-menerus dihujani suara-suara dari berbagai arah, baik itu komentar di media sosial, berita terbaru, atau pesan instan yang datang setiap saat. Namun stoikisme mengajarkan bahwa ada kekuatan dalam keheningan, karena hanya dalam heninglah kita dapat mendengar diri sendiri. Para filsuf stoik menghargai momen-momen hening sebagai waktu untuk merenung dan memperkuat jiwa. Hening bukanlah ketidakpedulian, sebaliknya ia adalah ruang di mana kita memurnikan pikiran dari distraksi luar. Di era digital, kita bisa memilih untuk mengambil jeda dari kebisingan digital, sejenak menonaktifkan notifikasi, dan menikmati keheningan untuk menenangkan pikiran. Dalam keheningan ini, kita bisa menemukan inspirasi, kedamaian, dan kebijaksanaan yang sering terlewatkan. Menghargai keheningan adalah bentuk kebebasan dari tekanan untuk selalu aktif atau online. Keheningan memberi kita ruang untuk mengenali apa yang benar-benar penting, memungkinkan kita kembali ke dunia digital dengan perspektif yang lebih tenang dan jernih. Bab 12. Praktik mindfulness stoik di era digital. Mindfulness atau kesadaran penuh seringkali dianggap sebagai praktik modern, namun konsep ini sebenarnya telah lama dihidupi oleh para filsuf stoik. Stoikisme mengajarkan untuk selalu sadar akan momen kini, serta mengamati pikiran dan emosi tanpa terbawa arusnya. Dalam era digital yang penuh distraksi, praktik ini menjadi semakin relevan. Bagaimana mindfulness stoik bisa diterapkan? Di setiap aktivitas digital, kita diajak untuk hadir sepenuhnya. Saat membaca berita, kita bisa melatih diri untuk menyerap informasi tanpa langsung terpengaruh emosinya. Saat menggunakan media sosial, kita dapat menyadari perasaan yang muncul dan menilai apakah respons kita positif atau malah menyedot energi. Latihan mindfulness stoik ini memungkinkan kita untuk lebih selektif dalam mengolah informasi dan berinteraksi dengan dunia digital. Dengan mindfulness, kita menjadi lebih sadar akan dampak teknologi terhadap pikiran dan suasana hati kita, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan antara dunia maya dan kehidupan nyata. Bab 13. Kebebasan sejati di era digital. Kita seringkali merasa bahwa internet dan media sosial memberikan kita kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan mencari apapun yang kita inginkan. Namun apakah ini kebebasan yang sejati? Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang apa yang bisa kita lakukan, melainkan tentang kemampuan untuk memilih apa yang tidak akan kita lakukan. Dalam konteks era digital, kebebasan sejati berarti kita bisa mengendalikan diri dari menghabiskan waktu tanpa tujuan di dunia maya. Ini adalah kebebasan untuk memilih beristirahat dari media sosial saat kita merasa lelah. Kebebasan untuk menjaga jarak dari opini-opini yang hanya membawa ketidaktenangan. Dalam kebebasan ini, kita menemukan kekuatan untuk memprioritaskan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan tuntutan dunia digital. Dengan mengadopsi kebebasan sejati ini, kita bisa menghindari jebakan-jebakan digital yang kerap menuntut perhatian kita dan mengarahkan hidup kita pada ketenangan batin yang lebih dalam. Kebebasan sejati bukanlah penarikan diri dari dunia, tetapi sebuah sikap hidup yang penuh kendali. Bab 14. Menghadapi kebisingan dunia digital dengan bijaksana. Dunia digital penuh dengan suara-suara yang terkadang kontradiktif dan membingungkan. Media, komentar publik, hingga algoritma yang tak terlihat, semuanya berusaha merebut perhatian kita. Bagaimana agar kita tetap bijaksana di tengah kebisingan ini? Stoikisme menawarkan kunci penting.
kemampuan untuk memilah informasi dan bersikap skeptis terhadap apapun yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kebijaksanaan ini mengajak kita untuk tidak mudah terprovokasi oleh segala hal yang kita lihat atau dengar, untuk tidak reaktif terhadap segala berita yang muncul. Menjadi bijaksana berarti memiliki kepekaan untuk menilai apakah suatu informasi benar-benar penting atau hanya sekadar gangguan. Dengan demikian, kita dapat menjaga diri dari kelelahan mental akibat terpaan kebisingan digital. Dalam konteks ini, stoikisme menjadi filter alami yang membantu kita membedakan informasi yang benar-benar berharga dari sekadar distraksi. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memilih mendengarkan hal-hal yang menambah kualitas hidup kita dan menolak yang hanya membawa keresahan. Bab 15. Menjalin hubungan. Bermakna di dunia maya. Di era digital, kita mungkin terhubung dengan lebih banyak orang dibanding sebelumnya. Namun, apakah kita benar-benar membangun hubungan yang bermakna? Stoikisme mengajarkan bahwa hubungan yang sejati adalah hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran, saling menghargai, dan ketulusan. Dalam dunia maya yang seringkali menampilkan sisi-sisi terbaik dan terkadang tidak jujur dari diri kita, hubungan yang autentik menjadi semakin berharga. Membangun hubungan bermakna di dunia digital berarti kita harus berani menjadi diri sendiri dan menghindari pencitraan berlebihan. Di media sosial kita bisa memilih untuk lebih jujur, tidak perlu terjebak dalam kesempurnaan palsu. Stoikisme mengajarkan bahwa persahabatan yang sejati tidak tergantung pada penampilan luar atau status, tetapi pada kualitas karakter. Dengan menjalin hubungan berdasarkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya menemukan teman sejati, tetapi juga mengurangi tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Hubungan yang bermakna memberi kita kekuatan dan ketenangan di tengah arus digital yang seringkali dangkal dan sementara. Bab 16. Kebijaksanaan yang memandu dalam keputusan digital. Di setiap klik, kita membuat pilihan, baik itu berbagi informasi, mengunggah konten, atau menanggapi komentar. Di sini, stoikisme mengajarkan bahwa setiap tindakan kita adalah cerminan dari karakter dan nilai yang kita pegang. Filosofi stoik mengajak kita untuk menjadi lebih sadar akan setiap keputusan digital yang kita ambil dan menanyakan pada diri sendiri, apakah ini selaras dengan prinsip hidup saya? Mempraktikkan kebijaksanaan dalam keputusan digital berarti kita lebih selektif dalam apa yang kita bagikan dan apa yang kita konsumsi. Ini juga berarti menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif atau membagikan informasi yang meragukan. Keputusan kita di dunia digital memiliki dampak nyata pada diri sendiri dan orang lain. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai stoikisme, kita bisa menjadi pengguna yang lebih bijak, lebih bertanggung jawab, dan lebih autentik. Pada akhirnya, era digital adalah sebuah anugerah dan tantangan yang saling berdampingan. Kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari teknologi ini, pengetahuan, keterhubungan, dan kesempatan yang tak terbatas. Namun di tengah segala kelebihan ini, kita juga dihadapkan pada tantangan yang tak kalah besar. Bagaimana menjaga diri kita tetap utuh, tetap tenang, dan tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa memandang dunia digital bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai arena untuk tumbuh. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari berapa banyak like yang kita dapatkan atau seberapa cepat kita mengikuti tren terbaru. Sebaliknya, kebahagiaan datang dari ketenangan batin yang kita temukan ketika kita mengendalikan diri, memilih informasi dengan bijak, dan menjalani hidup yang selaras dengan nilai yang kita yakini. Mari kita jadikan era digital ini sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani. Dunia mungkin terus bergerak semakin cepat, namun kita punya pilihan untuk memperlambat langkah, merenung, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan memahami dan menghidupi kebijaksanaan stoikisme, kita tidak hanya akan mampu bertahan, tapi juga akan berkembang, menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah arus yang terus berubah. Jadi apakah kita siap untuk lebih bijaksana di era digital? Pilihan ada di tangan kita.